Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Saudara rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam lanjutan kajian buku Sholatul Khosyi'in, salatnya orang-orang yang khusyuk. Edisi bahasa Indonesianya juga sudah terbit. Saudara dapat menghubungi admin untuk memperoleh kopi salat yang khusyuk. Salat memang menjadi bahasan yang tidak akan pernah usai. Ia jembatan penghubung antara langit dan bumi. Ia hadiah dari perjalanan Isra baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dekat dengan keseharian kita, tapi terasa jauh bagi kita dalam artian kalau ditanya apakah salat kita sudah khusyuk, mungkin tidak ada di antara kita yang dengan segera akan menjawab, ya, salat saya khusyuk. Padahal itu kita lakukan yang menjadi aktivitas bagi kaum muslimin yang rutinitasnya dapat dikatakan melebihi rutinitas yang lainnya. Misalnya, katakanlah kalau kita makan hanya mengambil waktu sarapan, makan siang, dan makan malam kita 3 kali sehari. Sholat 5 kali. Jadi kalau saudara selain makan 3 kali, lalu ngafe, menikmati cemilan dan sebagainya, saudara sudah melebihi dari jumlah sholat yang 5 kali dalam sehari, ya, which is okay. Itu tentu saja okay. Nah, sholat sebagai kenyataan, sebagai hakikat yang dekat, tapi terasa jauh karena rasanya masih belum juga kita dapat memaknai sholat itu dengan sebenar-benarnya, meraih kenikmatan sholat, atau mewujud kemudian dampak, manfaat, berkah dari sholat itu dalam keseharian kita. Ketika ayat Al-Quran mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tampak pada wajah-wajah mereka itu bekas sujud. Ini diistilahkan apa yang dimaksudkan dengan bekas sujud. Karena bekas sujudnya disebutkan tampak pada wajah, bukan tampak dan terlihat pada bagian dari wajah. Artinya, kalau misalnya simahum fi wujuhihim, aura mereka itu terpancar, dampak dari sholat itu terlihat pada wajah mereka. Dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aura dari sholat itu misalnya wajah yang munbasiton, wajah yang cerah ceria, karena hati berada pada kepasrahan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajahnya itu menampakkan wajah penuh syukur. Itu wajah orang yang banyak sujud. Kalau tanda itu dihitung dari yang lahiriah, mungkin kalau ada bagian dari dahi kita dan lain sebagainya, itu bagian dari wajah. Sementara menurut ayat Al-Quran, simahum fi wujuhim min athari sujud. Pada wajah terlihatlah bekas sujud itu. Tampak pada wajah dari akibat banyak sujud kita. Nah, Allamah Dastagib dalam buku Sholatul Khosyi'in ini memberikan kepada kita tips, mudah-mudahan lebih memberikan pemaknaan, mengantarkan kita pada kenikmatan, kekhusyuan sholat, yaitu memuliakan mukjizat yang abadi, seabadinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi beliau justru bergerak sebelum sampai pada kenikmatan sholat, pada kekhusyuan sholat, kita mendekatkan diri dengan Al-Quran.
wasilah kita itu adalah Al-Quran. Karena kaum muslimin meyakini ia sebagai mukjizat. Jadi semakin mengkaji Al-Quran, semakin menemukan keindahan Al-Quran. Misalnya dari sisi manapun ia dikaji, makin lama makin menemukan keindahannya. Al-Ahmad As-Tagib misalnya, ambil contoh bagaimana Al-Quran menyampaikan berita, kabar tentang masa depan, tentang yang gaib, dalam artian di saat turunnya Al-Quran itu belum terjadi. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Ar-Rum ayat 2-4, ketika pasukan Roma akan dikalahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ghulibatir Rum, Roma akan dikalahkan. Dulu konteksnya Roma masih menjadi kerajaan yang besar, kerajaan Bizantium, kerajaan Roma, dan orang mungkin di zaman itu tidak melihat celah bagaimana mungkin sebuah kerajaan besar dapat dikalahkan. Bahkan bisa dianggap mengada-ngada, menghayal dan sebagainya. Imperium besar, kekuatan adidaya dunia itu bisa dikalahkan. Seperti sekarang orang bertanya-tanya bagaimana misalnya kekuatan besar dunia atau bagaimana yang terjadi yang menimpa saudara kita di Palestina. Ini apa sama sekali tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihadapi, tidak bisa dikalahkan dan lain sebagainya. Konteks seperti itu terjadi juga di zaman ketika Al-Quran diturunkan, dan ketika turun ayat ghulibatir Rum, Roma akan dikalahkan, tentu beredar bagaimana mungkin, beredar keraguan-raguan, bagaimana mungkin kekuatan besar bisa dikalahkan. Nah, Al-Quran menjawab itu. Jadi Al-Quran sebagai kitab yang diyakini kaum muslimin adalah kitab mukjizat, menyampaikan berita tentang akan ditaklukkannya kerajaan Roma dan seterusnya. Al-Ahmad As-Tagib hanya ingin menyampaikan satu di antara banyak cara kita meyakini Al-Quran sebagai mukjizat Allah Ta'ala, dan itu adalah satu di antara pintu menuju kenikmatan sholat, menuju kekhusyuan sholat. Jadi kalau kita masih bertanya tentang sholat kita, tanyalah diri kita, seberapa dekat kita dengan Al-Quran, seberapa kita memuliakan Al-Quran, apakah Al-Quran menjadi petunjuk, pedoman, bahkan barokah bacaan harian kita, menghiasi siang-siang dan malam kita. Imam Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam, diriwayatkan pernah berkata, laumata man bainal masyriqi wal maghrib lamastauhashtu. Sekiranya meninggal dunia, sekiranya mati, lau mata, sekiranya mati semua yang di timur bumi dan semua yang di barat bumi. Jadi seluruh dunia sekiranya tidak ada orang sekalipun meninggal dunia semuanya, lamastauhashtu. Aku tidak akan pernah merasakan ketakutan. Aku tidak akan merasakan kesepian. Aku tidak akan merasakan sendirian ba'da ayyakuna al-Qur'anu ma'i, karena bersamaku ada Al-Quran. Imam Sajjad menyampaikan bagaimana Al-Quran itu sesungguhnya the one and only comforter, pemberi jalan keluar masalah apapun yang dihadapi. Hatta bahkan sekiranya orang di timur bumi, di barat bumi semuanya meninggal dunia, imam tidak akan merasakan ketakutan, kesepian, sendirian karena ada Al-Quran. Jadi kiat yang Al-Ahmad As-Tagib berikan juga agar kita lebih dekat dengan kekhusyuan dalam sholat itu adalah mendekatkan diri kita kepada kitab suci Al-Quran. Dan memang dalam sholat tentu kita akan membaca kitab suci Al-Quran. Secara lahiriah juga kita ini merupakan makhluk yang diisi ya oleh apa yang diindra. Kepala kita, benak kita, pikiran kita, emosi kita, semua ditentukan dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Misalnya kisah seorang kiai yang anaknya itu tanya pada abahnya, abah gimana supaya sholat itu khusyuk? Abahnya menjawab, kendalikan pandanganmu, tundukkan pandanganmu. Ya kalau mungkin ada melihat yang tidak boleh dilihat, itu sebetulnya akan berpengaruh pada sholat kita.
Kalau kita mengucap sesuatu yang tidak mesti kita ucapkan juga akan sangat berpengaruh. Mendengar yang tidak pantas juga itu akan sangat berpengaruh. Karena yang mendengar bukan telinga lahiriah kita, melainkan sampai pada jiwa kita. Nah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu misalnya, man qala ma la yanbaghi sami'a ma la yashtahi. Barang siapa yang mengucap yang tidak layak akan mendengar yang tidak enak pula. Dalam Al-Quran, sebelum perintah sholat kepada Bani Israel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, izin saya bacakan ayatnya. Itu ada pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel agar manusia itu berkata-kata yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulu linnasi husna. Dan bicaralah pada manusia dengan kata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna dalam surah Al-Baqarah ayat 83, berkatalah pada manusia dengan kata-kata yang baik, baru wa aqimus shalah. Jadi dalam urut-urutan perintah, manusia itu diperintahkan berkata baik dulu, baru menegakkan sholat, baru mendirikan sholat. Karena sholat akan sangat terdampak dari lisan kita, dari ucapan kita. Ada hadis yang sebetulnya populer, tapi secara ilmu hadis dia diperbincangkan kedudukannya, yaitu tentang al-jannatu tashtaqu ila arba'atin atau ila arba'atan nafarin. Surga itu merindukan 4 orang. Misalnya ada dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Mu'jam Al-Kabir dari At-Tabrani, termasuk dalam Mustadrak Imam Al-Hakim An-Nisaburi yang meriwayatkan hadis berdasarkan kriteria dan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keempat orang ini itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, sahabat Ammar bin Yasir, sahabat Salman Al-Farisi, dan sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Dalam riwayat versi yang lain, surga merindukan 3 orang. Nah, 3 orang ini beda-beda versinya. Kalau dilengkapkan semuanya itu menjadi 5 orang, ditambah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, tapi ada redaksi yang lain yang berbunyi al-jannatu mustaqatun. Surga, kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama. Surga itu merindukan, tapi yang satu menggunakan kata kerja, yang lain menggunakan bentuk ada isim fa'il dan isim maf'ul sebagai subjek dan objek. Nah, ada riwayat, misalnya dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, diriwayatkan dalam Mustadrak Al-Wasail. Al-jannatu mustaqatun. Surga itu merindukan pada 4 kelompok. Yang pertama, hamilil Quran. Orang yang membawa Al-Quran. Hamil dalam bahasa Arab artinya membawa, orang yang mengandung ke dalam bahasa Indonesia disebut juga hamil karena ia membawa bayi dalam kandungannya. Orang hamil atau orang yang membawa. Karena dia membawa seperti orang hamil, itu tidak ada saat dia dilepaskan. Kalau kangguru mungkin membawa anaknya, satu saat anaknya bisa lepas berkeliaran. Tapi ibu yang sedang hamil kan tidak ada. Bayinya dititipkan dulu keluar dari perutnya. Jadi hamil artinya selalu membawa. Nah, menurut riwayat ini, surga merindukan 4 kelompok. Yang pertama, hamilil Quran. Orang yang selalu membawa Al-Quran. Saudara, saya percaya pada tingkatan makna. Jadi kalau tingkat tertinggi adalah menghafal Al-Quran, kemana-mana kita bawa Al-Quran, maka tingkatan terendahnya adalah kemana-mana kita bawa Al-Quran yang lahiriah. Setidaknya install dalam aplikasi telepon genggam saudara, dalam tablet saudara, dalam laptop saudara. Paling tidak kita bawa itu kemana-mana Al-Quran itu, hamilil Quran, dan kapanpun, dimanapun, saat bagaimanapun, kita membaca Al-Quran itu. Tentu dengan pembagian waktu sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Kalau saudara sedang bekerja, belajar, sedang ini dan itu. Nah, pada saat-saat ketika saudara dalam kesendirian, itu seperti kata Imam Sajjad alaihissalam, ba'da ayyakuna al-Qur'anu ma'i, Al-Quran menyertaiku, Al-Quran bersamaku, insya Allah tenang dan tentram. Jadi kelompok pertama yang dirindukan surga adalah hamilil Quran. Yang kedua, hifdzil lisan, hafidhil lisan, yang menjaga lisan.
surga merindukan kelompok yang menjaga lisan. Dalam surah Al-Baqarah ini, sebelum sholat kita itu diperintahkan untuk menjaga lisan. Saudara bisa bayangkan, saya misalnya kalau di sekolah kepada guru-guru titip kalau memang sedang ada permasalahan, lebih baik tidak masuk ke kelas lebih dahulu sebelum tenang, walaupun kadang-kadang sulit ya. Tapi katakanlah kalau ada permasalahan atau orang secara umum tiba-tiba bertengkar, meninggikan lisan, meninggikan suara, ya, berkata-kata yang tidak pantas. Lalu setelah itu masuk ke majelis, setelah itu masuk ke kelas, bawaan emosinya juga masih terasa. Dalam tanda petik mungkin virus amarahnya juga akan menyebar kepada yang mendengarnya. Qulu linnasi husna, menurut Al-Quran, berbicaralah pada manusia dengan perkataan yang baik, baru setelah itu perintah wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Karena sholat yang khusyuk akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menjaga lisan kita. 4 orang yang dirindukan surga itu, hamilul Quran, hifdzul lisan. Walaupun dalam riwayat mazhab Ahlul Bait dalam Mustadrak Al-Wasil, yang pertama sebetulnya adalah al-mut'imul ji'an. Ujungnya itu an. Al-mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan, orang yang kelaparan. Itu yang dirindukan surga. Al-mut'imul ji'an wa hafidhil lisan wa hamilil Quran. Itu urut-urutan dalam Mustadrak Al-Wasail. Yang dirindukan surga yang pertama adalah orang yang memberi makan, orang yang kelaparan. Tradisi it'amut ta'am itu tradisi yang sangat mulia, yang menurut saya juga berdampak insya Allah pada kekhusyuan sholat. Jadi berbagi, memperhatikan orang lain. Seakan-akan kurang lebih begini, misalnya orang tua saja. Kadang mungkin tidak bisa tidur kalau tahu anaknya belum makan. Anaknya perlu ini, perlu itu. Jadi ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran, seiring berjalannya usia, makin banyak pikiran, mungkin orang tua kita terdahulu juga begitu, makin tidak cepat tidur kita, atau makin sulit tidur kita. Karena banyak yang dipikirkan. Begitu pula kalau kita melakukan sesuatu dan tahu ada orang yang sedang dalam kesulitan, kita juga tidak nyaman. Nah, mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar, karena setidaknya keluarga terdekat, kalau keperluannya terpenuhi, sholat kita juga tenang, sholat kita juga khusyuk. Gitu. Orang kan sering tanya, sholat dulu, makan dulu. Jawaban Allahyarham Bapak waktu itu pada saya begini, lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Jadi makan dulu atau sholat dulu? Lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Mungkin ada orang yang sholat dulu, tapi ketika dia Allahu Akbar, yang dia pikirkan adalah makanan. Nah, lebih baik makan, tapi sambil makan itu mikirin gimana nanti sholat. Tentu yang paling baik adalah sholat tanpa mikirin makan. Tapi kan itu posisi ideal yang kadang-kadang tidak terjadi pada setiap di antara kita. Nah, jadi mut'imul ji'an itu dirindukan surga, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Wa hafidhil lisan, yang menjaga lidah, menjaga lisan. Wa hamilil Quran, yang memelihara Al-Quran. Dan yang as-saum fi syahri Ramadan, yang puasa di bulan suci Ramadan. Menurut saya keempat yang dirindukan surga ini berkaitan satu sama lain, karena memberi makan yang kelaparan ada di bulan suci Ramadan. Kita digemarkan untuk memberi makanan berbuka misalnya. Itu kan jelas memberi makan orang yang kelaparan. Sehari penuh kita tidak makan. Yang kedua, menjaga lisan. Orang ketika puasa juga cenderung secara fisik mungkin menurun kekuatannya, sehingga dan berbicara, saudara, sesungguhnya juga mengambil porsi energi yang cukup besar. Jadi dia dilemahkan untuk dapat mengurangi lisannya dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Dan di bulan suci Ramadan kita digemarkan dalam membaca Al-Quran. Sekaligus juga titip doa dari saudara sekalian,
atas nama all crew masuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pada semua guru yang hadir di kanal kita dan mohon doa saudara sekalian pada saat-saat dan waktu-waktu yang penuh berkah di bulan suci Ramadan. Nah, itu berkaitan dengan kehusuan. Jadi satu di antara cara kita mengendalikan lisan, mengendalikan pikiran adalah dengan mendekatkan kita kepada Al-Quran, pada kitab suci ilahiyah yang Allah Ta'ala turunkan penuh mukjizat. Kaji Al-Quran, baca Al-Quran. Dalam riwayat Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalatu wassalam, membaca Al-Quran dari mushaf, walaupun kita mungkin hafal, misalnya dalam majelis doa, tahlil, takziah, kita baca Yasin. Kadang tidak kita ambil itu buku Yasin, insya Allah kita hafal. Bagus. Kata Imam Ja'far alaihissalam, membaca Al-Quran dari mushaf itu mendatangkan ampunan dan rahmat untuk kedua orang tua. Jadi bacalah Al-Quran itu dengan melihat mushafnya. Itu ada berkah doa untuk orang tua. Nah, ini kiat yang diberikan oleh Allamah Dastagib untuk salat khusyuk itu dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, kata beliau adalah al-i'tiqadi bila immati alaihimussalam wa tawassuli bisahibiz zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Konsekuensi keyakinan pada Al-Quran ini menghadirkan keyakinan pada para penafsir Al-Quran yang Allah Ta'ala karuniakan ilmu melalui baginda Nabi SAW. Dalam mazhab Ahlul Bait adalah para imam alaihi wassalatu wassalam. Al-Quran sering dikatakan di pondok-pondok pesantren Al-Quran, Al-Quran itu tidak dapat berbicara untuk dirinya. Begitu. Al-Quran kan naskah mansus yang tertulis, yang saya maksud naskah ini manuskrip teks, bukan berarti naskah yang dibuat oleh manusia, tapi kalimat-kalimat yang ketika dibaca ia mewujud, ketika diamalkan ia hadir. Nah itu ada misdaknya, ada manifestasinya. Siapa yang mengamalkan? Untuk sederhananya ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya tentang akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca rihlah agung malakuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjawab, wa kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi belajar memahami Al-Quran yang melihat teladan akhlak uswah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali juga pernah diriwayatkan menyampaikan kalimat ana kitabun natiq. Aku ini kitab yang dapat berbicara. Jadi ingin tahu tentang Al-Quran ya tanya. Dari siapa? Dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baginda Nabi, tanya dari bi ausiyair Rasul. Kata Allamah Dastagib, wa yajib al-i'tiqadu aidan bi ausiyair Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an ilmin wa yaqinin. Dan keyakinan akan para wasi yang menyampaikan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama terhadap memaknai Al-Quran ini, itu juga akan mengantarkan kepada ilmu, pengetahuan dan keyakinan, yaitu Al-Imam Ali ibn Abi Thalib wal Hasan ibn Ali wal Husain ibn Ali wa Ali ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali wal Hujjat ibn al-Hasan salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Nah, ini misalnya merujuk sesungguhnya saudara adalah sesuatu yang bersifat fitriyah. Manusia kita semua tidak mungkin tidak merujuk. Kita pasti bertanya pada seseorang, kita pasti berguru pada seseorang, kita pasti merujuk dalam berbagai permasalahan. Kita mungkin katakanlah punya pengalaman hidup, keahlian di bidang pertanian, tapi kita pasti akan merujuk saat kita memerlukan penjelasan tentang kedokteran. Kita mungkin dokter, tapi kita akan merujuk tanya pada orang tentang artificial intelligence misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi merujuk adalah sebuah keniscayaan,
sebuah fitrah. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa kita merujuk ketika kita ingin memahami Al-Quran? Kita tentu merujuk kepada para ahli tafsir. Pada saat yang sama, ahli tafsir ini juga merujuk lagi. Merujuk kepada kitab suci, ayat-ayat Al-Quran lainnya, merujuk kepada hadis. Jadi ada silsilah saling merujuk itu. Nah, baginda Nabi sampaikan di antara rujukan itu dalam Al-Quran ini adalah nama-nama yang tadi disebutkan oleh Allamah Dastagib. Mereka lah yang baginda Nabi ajarkan pemahaman tentang Al-Quran ini. Misalnya Sayyidina Ali dan Al-Quran itu Al-Quranu wa Ali itu selalu bersamaan. Sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam Mizanul Hikmah, juz 1 halaman 289 diriwayatkan oleh Allamah Dastagib, wa kama warada fil hadits syarif an jaddihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indama suila hal yantafi'u syi'atu bil qa'im alaihi salam fi ghaibatih. Nah, silsilah rujukan penafsir Al-Quran ini dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, dari Sayyidina Ali dilanjutkan kepada Sayyidina Hasan, pada Sayyidina Husain, berlangsung sampai kurang lebih misalnya memasuki abad pertengahan ketiga Hijriyah, itu kepada Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farjah syarif, yang dalam tradisi keislaman dibincangkan di antara dua mazhab besar. Ada yang meyakini Imam Mahdi sudah hadir, ada yang meyakini Imam Mahdi nanti hadir di akhir zaman. Kita menghormati perbedaan pendapat. Bagi yang meyakini Imam Mahdi sudah hadir, lalu sekarang di mana? Nah, itu berada dalam sebuah periode okultasi, periode ghaibat. Analoginya mungkin dalam Al-Quran, walaupun ini pembahasan tersendiri tentang mesianisme, ya, tentang Mahdawiyah, tentang juru selamat dalam Islam. Bagi yang meyakini sudah hadir, ia berada dalam okultasi, dalam periode ghaibat, sebagaimana mungkin Ashabul Kahfi quote unquote ditidurkan Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun. Walaupun saya punya pendapat pribadi, atau misalnya bagaimana mungkin berusia panjang? Jawabannya ada pada kisah Nabiullah Nuh alaihissalam yang juga panjang usia ribuan tahun. Bagaimana mungkin bisa hidup dalam satu kondisi terpelihara tanpa tersentuh sesuatu yang natural, misalnya begitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jawabannya ada pada Al-Quran, kembali pada surat kisah tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kisah tentang Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu dalam keyakinan kitab samawi, keyakinan biblikal, keyakinan Al-Quran, Nabi Yunus itu hidup dalam perut ikan paus. Konon disebutkan berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan perut ikan. Saudara, kita tidak bisa membayangkan segelap apa. Karena sudah malam, dasar laut, perut ikan. Ya. Itu 3 lapis kegelapan. Dan Nabi Yunus Allah Ta'ala jaga, hidup, sehat, selamat. Nah, itu semua untuk menjawab hal-hal terkait dengan kelompok yang meyakini bahwa Imam Mahdi sudah hadir dan berada dalam periode okultasi itu. Apakah para pengikut itu, kalau misalnya imam itu digaibkan, bagaimana para pengikut bisa merujuk? Apakah dapat manfaatnya atau tidak, dapat keberkahannya atau tidak? Faqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menjawab. Dalam Mizanul Hikmah ini menunjukkan bahwa konsep Mahdiisme, mesianisme, Mahdawiyah ini juga ada dalilnya dari riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Ai walladzi ba'atsani bin nubuwah, sungguh demi Dia yang mengutusku dengan kenabian." Demi Allah, begitu, yang mengutus baginda Nabi dengan kenabian, la yantafi'una bihi wa yastadi'una binuri wilayati. Sungguh mereka itu akan memperoleh manfaat dengan kehadiran imam itu, dan akan memperoleh cahaya binuri wilayati, dengan cahaya kewaliannya, fi ghaibatihi, pada masa kegaibannya, kantifa'in nasi bisyamsi wa in jallalahas sihab,
Sebagaimana manusia juga memperoleh manfaat dari sinar matahari, walaupun ia tertutupi awan yang banyak. Jadi seakan-akan bagian Nabi ingin menyampaikan, walaupun kita tidak melihat matahari terang benderang, kita tetap dapat manfaatnya. Gitu. Demikian pula ketika imam itu berada dalam periode okultasi, para perinduknya itu tetap memperoleh keberkahan dan manfaatnya. Dua hal ini mendekatkan diri dengan Al-Quran dan mendekatkan diri pada para penafsir Al-Quran itu oleh Allamah Dastagib menjadi landasan dari, bahkan landasan utama sebelum kita bergerak menuju bahasan tentang sholat yang khusyuk itu. Tidak mungkin sampai pada kekhusyuan sholat kalau kita tidak memuliakan Al-Quran, kalau kita meninggalkan Al-Quran. Tidak mungkin. Walaupun sekali lagi itu semua tahapan, itu semua proses. Belajar khusyuk juga proses. 0,000 banyak 1% kita beroleh kekhusyuan, sudah nikmat yang teramat disyukuri. Nah, yang kedua, menghadirkan para teladan agung, para penafsir Al-Quran itu seakan-akan seperti ini. Saya sering mengambil analogi kalau pada orang tua atau pada guru-guru di sekolah. Orang tua misalnya, katakanlah pasangan muda, ini hanya ala sabilil mithal saja, sebagai contoh, mohon tidak dijadikan rujukan. Misalnya orang tua kesal sama anaknya, katakanlah anaknya berlaku sesuatu, orang tua itu kesal, mungkin dia ingin marah misal. Tapi begitu ketika dia mau marah itu datang kakek dan nenek anak ini, datang orang tua dari orang tua ini, dari ayah bunda ini, datang ayah mertuanya, datang ibu mertuanya, percayalah yang tadinya mau mungkin marah, mau emosi, itu seketika akan mereda. Sama lah kalau saudara bekerja di perusahaan, tiba-tiba saudara ingin marah, lalu datang bos saudara, datang atasan saudara, datang manajer saudara, datang direktur. Apa jadi marah? Itu akan tiba-tiba dia mereda karena kedatangan seseorang yang kita hormati. Nah, untuk mereda segala macam emosi yang tidak baik itu, sebelum sholat, hadirkan tawasulan, sampaikan salam, hadirkan doa, hadiahkan hantaran pahala kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan al-ma'sumin alaihi wasallam, sehingga ada yang sebelum sholat itu mengucap salam. Misalnya kita mengkondisikan itu dengan doa iftitah. Ada yang baca dari Allahu Akbar kabiro, ada yang baca dari Allahumma ba'id baini, ada yang baca inni wajjahtu wajhiya. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, Syekh Al-Alamah Hasan Sadeh Amuli dalam kitab beliau misalnya menyebutkan kita membaca doa iftitah itu setelah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, kemudian membaca misalnya inni wajjahtu wajhiya. Itu Alamah Syekh Hasan Sadeh Amuli. Dan kebanyakan atau secara fikih itu dibacanya sebelum takbiratul ihram. Ya, mana juga kedua-duanya pengkondisian supaya masuk takbiratul ihram itu berada dalam suasana kebatinan yang lebih mudah-mudahan mendekati, lebih sesuai. Nah, ada juga yang sebelum takbir ini saudara, sebelum takbiratul ihram, sebelum Allahu Akbar, kemudian tawasulan menyampaikan, termasuk Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan salam pada baginda Nabi. Jadi ada juga yang kemudian dalam mazhab Ahlul Bait menghadirkan misalnya salam, mengucapkan salam kepada Sayyidina Ali, pada Sayyidah Fatimah, pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Artinya, atau kita menghadirkan saja orang tua kita. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang telah mendahului saya. Izinkan saya untuk menaikkan kewajiban sholat saya kali ini. Itu bagian dari pengkondisian. Lalu kita Allahu Akbar, kita akan sampai pada derajat pemaknaan yang berbeda. Demikian saudara, kajian kali ini Sholatul Khosyi'in dari Allamah Dastagib. InsyaAllah akan kita lanjutkan berikutnya. Bulan Sya'ban, bulan suci Ramadan, bulan insyaAllah memaafkan. Mudah-mudahan saudara berkenan. Kalau kami minta maaf karena kajian ini tidak rutin datangnya. Jadi mohon dimaafkan. Karena memaafkan nanti bagian berikutnya adalah bagian yang akan mengantarkan kita pada kekhusyuan sholat. Saudara tidak akan sampai pada sholat yang khusyuk kalau dalam hati masih ada yang mengganjal, masih ada
emosi ini dan itu dan lain sebagainya. Dan saya percaya saudara itu berlaku untuk kita semua. Mari kita saling memaafkan, kita doakan juga almarhumin, orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, terkhusus kedua orang tua, guru-guru kita semua. Terima kasih atas doa saudara tak berkesudahan, khususnya untuk Allah yarham, ayahanda tercinta. Kita antarkan umul kitab juga untuk Allamah Dastagib, para guru beliau, kedua orang tua beliau. Bibarakati umil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.